Di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru atau non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain, bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Pelaksanaan tes PPPK Guru 2021 tahap 2 dan 3 dikhawatirkan akan memicu masalah baru. Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I, Titi Purwaningsih mengatakan masalah baru itu bakal muncul, bila yang mengisi formasi PPPK 2021, didominasi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru PPG. Sejak awal sebelum seleksi, saya sudah bisa menduga hal ini akan terjadi. Dan ternyata terbukti, kata Titi kepada jpnn.com, Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Dia menyebutkan, guru swasta dan lulusan PPG sudah memiliki sertifikat pendidik. Otomatis mereka mengantongi nilai afirmasi kompetensi teknis 500 poin. Hal ini, lanjut Titi, sangat tidak adil kalau kemudian mereka diadu dengan guru honorer di sekolah negeri yang rata tidak punya serdik. Betul guru honorer sekolah negeri dikasih afirmasi, tetapi tidak sebesar guru swasta dan lulusan PPG. Tidak imbang toh, jadi letak adilnya di mana? Serunya. Titi mempertanyakan tujuan sebenarnya pemerintah merekrut 1 juta guru PPPK, yang disebut untuk memuliakan guru honorer. Guru honorer di sekolah negeri memang diberikan kesempatan 3 kali tes. Namun, dari penilaian Titi itu malah menjadi jebakan bagi guru honorer. Sebab, di tes tahap 2 dan 3 berkompetisi dengan saingan para pelamar yang sudah berserdik. Ironisnya lagi guru honorer yang sudah lulus passing grade di tahap 1, tetapi tidak ada formasi, diminta berkompetisi dengan guru swasta dan lulusan PPG, pada tes tahap 2. Ini sebenarnya mau menyelamatkan guru honorer atau enggak sih? Mengapa pemerintah tidak menempatkan saja guru honorer yang lulus passing grade untuk formasi tahap 2 dan 3, tegasnya. Sedangkan guru swasta dan lulusan PPG yang lulus dalam seleksi tahap 2 serta 3 dialokasikan untuk formasi PPPK 2022. Jika pemerintah ngotot memaksakan guru swasta dan lulusan PPG mengisi formasi tahap 2 dan 3, Titi yakin gelombang protes akan membesar. Indikatornya sudah terlihat dari seleksi PPPK tahap 1, yang lulus passing grade tidak diluluskan karena formasinya tidak ada. Bahkan meski ada formasi kalau bukan guru induk tetap tidak diluluskan. Kalau pemerintah mau memberikan keadilan kepada guru honorer, berikan PPPK 2021 ini untuk yang mengajar di sekolah negeri, pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Dirjen GTK, Nunuk Suryani, mengatakan seleksi kompetensi tahap 2 dapat diikuti oleh peserta dari sejumlah golongan, diantaranya guru honorer yang tidak lulus pada seleksi tahap 1, guru swasta dan lulusan PPG yang belum mengajar. Nunuk menambahkan, bahwa pada seleksi tahap 2, peserta seleksi sudah saling berkompetisi.
Artinya, peserta boleh memilih formasi di luar sekolah induknya yang masih dalam satu daerah kewenangan. Ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru atau non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain, bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permen sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini, calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih, kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan itu paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan. Itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi sama sekali Permenpan, sehingga mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama, yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permenpan itu, tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permenpan. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSC ASN-BKN, lalu memilih formasi lagi. Jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi itu nilainya bisa digunakan, bisa dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua. Setelah itu baru nanti akan mendapatkan lokasi ujian dan mendapatkan jadwal ujian. Seperti itu. Jadi prosesnya sama persis dengan yang ujian 1 dan itu masih ada di dalam Permenpan RB 28, Mbak.